kita ngobrol-ngobrol dikit ya mengenai aktivitas pembelajaran kita yang memang sudah hampir 1 tahun ini ya, bahkan beneran udah setahun gitu ya, kita PJJ ini gitu. Saya lihat Pak Yon nih kayak banyak kesibukan gitu, padahal kan istilahnya anak PJJ gitu, tapi kok malah sibuk gitu ya, betul nggak sih? Betul, ya memang alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan para Corona sudah 1 tahun di Indonesia ya, happy anniversary Corona ya. Dan yang kedua, dengan metode belajar seperti ini atau cara belajar seperti ini tuh membuat saya pertama mungkin jadi lebih kreatif ya. Karena saya seperti halnya YouTuber ya. yang setiap minggu itu saya harus memikirkan konten yang dimana konten itu yang harus saya sampaikan materi pada anak-anak, termasuk menyiapkan media pembelajaran, kemudian juga mempersiapkan hasil dari nilai video pembelajaran tersebut, itu nilai-nilainya. Jadi ya lumayan lah, jadi membuat saya sih senang ya, jadi lebih produktif. Jadi bergerak di bidang digital juga, dan beberapa guru juga dipaksa untuk biar gak gaptek gitu. Iya. Nah, kira-kira ada kendala nggak gitu ya, baik secara pribadi maupun di luar itu ya, dalam persiapan, kemudian mengevaluasi gitu. Oke, kalau misalnya untuk kendala, pasti ada kendala. Pertama mungkin internet ya. Ketika saya melakukan Zoom, mungkin yang saya tahu Zoom itu kan dia pakai server internasional, jadi bandwidth di Indonesia masih belum bisa mengimbangi Zoom, yang akhirnya bikin Zoom itu jadi sedikit berkendala dengan rada nge-lag gitu. Tapi lebih banyak lancarnya sih alhamdulillah. Kemudian sini kreativitas saya juga terus digali gitu, yang dimana kadang-kadang tuh suka mentok gitu kreativitas itu. Iya, mentok ya kadang-kadang ya. Ditambah lagi waktu untuk menyelesaikan suatu pembelajaran yang memang harus dibuat kreatif juga, perlu pemikiran, itu kan ya. Betul. Oke, sekarang gini sih Pak Yon, kita kan ngobrol-ngobrol aja nih, kita sharing gitu ya. Ada nggak misalnya harapan ya? Kita maksudnya nggak hanya omong kosong gitu, nah kita pengennya sih omongan kita tuh ada semacam sebuah goal, sebuah tujuan yang ingin kita capai lah gitu. Kira-kira apa nih yang Pak Yon ingin capai nih ya dari obrolan kita dulu lah gitu. Ya. Kalau dari saya sendiri sih Bu ya, mungkin saya ini berharap ke seluruh jajaran gitu ya, entah di sekolah ini ataupun di pemerintah yang akan mendukung dan mensukseskan program pendidikan Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor. Saya berharap kepada seluruh jajaran bahwa Corona ini semoga bisa kita berakhir untuk kita selesaikan, walaupun memang sulit untuk berakhir. Kalau dari segi pribadi kita ya sebagai guru gitu, harapannya gimana nih untuk supaya PJJ itu bisa lebih ya kayak tadi ya, tidak membuat kita kehabisan ide dan seterusnya gitu. Nah, yang pertama tadi untuk harapan untuk keseluruhan. Yang kedua, saya ingin di sini tugas sebagai guru itu kan tidak hanya mengajar, tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi juga mentransfer budaya, mentransfer kebiasaan baik, mentransfer norma, mentransfer akhlak yang mulia gitu pada anak-anak. Nah, sepertinya gitu di PJJ ini terbatas akan hal itu. Terbatas ya, benar-benar. Karena kita hanya berkewajiban hanya untuk menyampaikan konten-konten materi gitu. Tapi waktunya juga dari segi pembinaan akhlak malah kita agak sulit ya di PJJ seperti ini. Apalagi Pak Yon kan sekarang posisinya asisten kesiswaan ya. Justru di situ banyak tantangannya kan. Iya. Baik. Jadi secara tidak langsung gitu saya tidak bisa mengontrol anak-anak gitu. Ya, bagaimana di rumah, bagaimana aktivitas ibadah dan seterusnya ya. Iya. Oke. Jadi harapannya ingin bisa ya, sebenarnya ingin bisa lebih memberikan kontribusi dalam hal perilaku akhlak anak selama belajar di rumah. Terlebih kan ya tugas dan amanahnya sebagai kesiswaan ya Pak Yon. Baik, itu tujuannya ya. Oke. Sekarang kita ke identifikasi nih Pak. Selama ini ya Pak Yon kan sering mengadakan zoom tuh dengan anak-anak ya. Di waktu Kamis siang kalau nggak salah. Nah, saat Kamis siang itu ada nggak sih masalah-masalah yang mungkin anak sampaikan atau Pak Yon
bisa investigasi gitu ya. dari segi perilaku dan seterusnya di rumah. Yang saya juga kalau misalnya ngajar ya, tidak jarang gitu, maksudnya sering banget nanyain pada anak, kira-kira kalian lagi kenapa sih kondisinya gitu. Kalau lagi sedih, tolong ceritain sedihnya kenapa. Kalau lagi bahagia, kenapa? Apa yang membuat kalian bahagia? Ya, itu waktu lagi nge-zoom dengan anak-anak bapak bertanya gitu ya. Pak Ian tadi kan bilang ada kegiatan toren ya setiap hari Kamis ya. Di situ bapak menemukan hal-hal yang ya mungkin nggak semua anak bapak ketahui ya. Mengenai permasalahan mereka dalam PJJ terutama ya. Boleh tahu Pak kira-kira? Jadi kalau yang saya lihat ya Bu ya, dari kan saya selalu bikin perkembangan nilai anak setiap pertemuannya. Itu saya untuk memantau anak gitu ya, grafik apakah anak ini tuh sering mengerjakan tugas atau justru malah bolong-bolong atau enggak sama sekali. Nah memang saya perhatikan ketika saya mengajar tatap muka dengan online itu sangat berbeda. Ada anak-anak yang justru di sana pertama dari monitoring evaluasi ibadahnya sangat jarang-jarang gitu ya, apalagi sholat wajibnya. Kemudian ada juga anak yang dulu ketika tatap muka dia rajin, bagus gitu untuk statistik nilainya. Tapi ketika dihadapkan dengan PJJ ini justru dia menurun, bahkan bolong-bolong, bolong-bolong nilainya. Nilai dan tugasnya ya. Betul. Oke. Nah, dari permasalahan yang Bapak dapat tersebut nih ya, kira-kira sebagai seorang yang diamanahkan kesiswaan ya, untuk istilahnya kan membackup ya kurikulum dalam hal kesiswaan, apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin yang pertama kali dilakukan adalah stimulus ya. Stimulus tidak hanya kepada anak, tapi juga kepada orang tua, karena anak itu sekarang 100% dengan orang tuanya di rumah. Jadi kita nggak punya kontrol penuh terhadap pendidik anak itu. Kemudian saya juga minta kerjasamanya juga untuk orang tua untuk selalu membina anaknya dengan baik, mengawasi anaknya ketika belajar, ketika di rumah gitu. Karena ya itu lagi kita terbatas gitu. Kemudian yang kedua memberikan kegiatan-kegiatan yang dimana kegiatan itu bisa merefresh otak anak-anak. Seperti halnya menyajikan kegiatan-kegiatan yang memang disukai oleh anak-anak. Makanya nggak belajar dulu ya, gitu ya. Betul. Kalau ketemu Pak Yon tuh senang lah gitu, kita senang-senang gitu ya. Kadang-kadang juga saya ketika di Zoom itu menyajikan games. Yang dimana nyanyi bareng kali ini nyanyi bareng. Ya, betul. Iya. Kadang-kadang saya suka apresiasi dengan udah misalnya kita main games yang bisa menyelesaikan games ini, nanti Bapak kasih nilai tambahan seperti itu. Jadi anak-anak merasa terapresiasi dengan capaiannya itu, achievementnya. Kalau yang lain ada mungkin Pak? Kegiatan itu dalam rangka menumbuhkan minatnya gitu. Mungkin yang kedua ya, selain di dalam belajar, di luar belajar juga seperti halnya kemarin juga ada lomba maulid nabi, lomba ceramah seperti itu. Mungkin anak-anak yang senang berbicara atau public speakingnya bisa diolah. Kemudian ya yang senang musik juga kadang-kadang kita suka menawarkan lomba-lomba yang sifatnya online. Oh gitu, anak yang menawarkan malah? Enggak, kami. Oh iya, ikut nih lomba ini ya gitu ya. Jadi nggak melulu belajar, tapi biasa juga di luar kemampuan soft skillnya, akademiknya ya. Memang itu menjadi concern dari kesiswaan ya. Oke. Kira-kira kedepannya nih ya Pak Iwan ya, ada lagi nggak gitu kegiatan yang mungkin bisa digarap oleh kesiswaan gitu ya dalam rangka untuk memberikan refresh tadi kepada anak gitu. Seperti mungkin kegiatan yang rutin ya, pembinaan yang hari Kamis itu gitu. Kalau untuk kegiatan dari kesiswaan sendiri sih Bu ya, kita sebetulnya ini baru harapan atau keinginan saya gitu. Saya ingin ada gitu ya ke anak-anak itu sesi curhat. Jadi mungkin dari beberapa anak ini banyak yang orang tuanya sibuk gitu. Yang akhirnya dia nggak punya media untuk bercerita. Akhirnya kadang-kadang anak-anak ini suka salah
menyelesaikan masalahnya tuh lewat media sosial gitu. Iya. Akhirnya dia mengungkapkan kata kasar, Iya. karena mungkin dia jenuh dan tidak merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Saya ingin gitu menjadi orang tua jarak jauh mereka gitu dengan kondisi seperti ini, dengan cara yang memberikan jadwal khusus pada anak-anak, karena kan memang wali kelas sudah ada juga Bu ya, Ada, laporan satu kelas. dari wali kelas. Ini saya pengen secara pribadi gitu ngobrol dari hati ke hati dengan anak, supaya walaupun misalnya kita nggak bisa bantu masalahnya anak, setidaknya kita mau mendengarkan. betul gitu. Karena pada dasarnya mungkin manusia itu hanya butuh didengarkan ketika bercerita. Iya gitu ya. Iya. Iya. Nah, kedepannya tindakannya untuk menjalankan hal itu apa yang akan Pak Yon lakukan? Maksudnya membuat sebuah forum, sebuah jadwal ya tentang apa yang akan diberikan kepada siswa yang ingin bercerita gitu, atau istilahnya curcol lah kepada kita gitu. Kan memang bukan hal yang mudah juga ya. Ada anak yang mau bercerita ke masalahnya dengan orang yang mungkin baru dan seterusnya gitu kan. Nah kira-kira nih ya Pak Yon, langkah realnya seperti apa gitu? Alhamdulillah sih sedikit demi sedikit saya mencoba, cuman ya karena memang saya masih belajar gitu untuk hal seperti ini. Saya yang pertama kali saya lakukan adalah menjalin kedekatan dulu, membuat ruang-ruang kenyamanan di anak, yang dimana saya harus bisa masuk ke dunia anak dan saya harus mengerti dunianya gitu. Kemudian saya baru bisa masuk dan saya bisa untuk mengenal anak jauh lebih dalam. Istilahnya kalau dalam psikologi mungkin deep talk ya. Jadi, deep talk seperti itu. Kemudian setelah terjalin kedekatan, secara nggak langsung juga anak suka tiba-tiba nyelotok pas kayak gini. Nah, kadang ada satu atau dua anak gitu yang di dalam satu kelas itu yang ngebagi ceritanya ke saya untuk yang ngedirin. Untuk itu kayaknya Pak Yon perlu deh belajar praktek coaching. Tuh. Namanya Tirta gitu ya. Coaching Tirta itu dalam rangka untuk membantu anak mengatasi permasalahan tapi dengan cara melejitkan potensinya sendiri. Betul. Gitu. Bukan kita memberikan arahan, tapi kita mengarahkan dengan pertanyaan reflektif. Jadi anak muncul sendiri tuh potensinya gitu ya. Mungkin kita nanti ngobrol lagi deh masalah Tirta ya. Oke. Dalam kegiatan ini mungkin segini dulu Pak Yon ya. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan juga selamat berjuang ya untuk mendidik generasi kita, karena memang hal-hal seperti ini sangat penting di era pandemi seperti ini, apalagi pembelajaran udah setahun lah seperti ini ya. Ditunggu nih aksi-aksinya dari tim kesiswaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get some more.